Bab 53. Tidak ada perasaan apapun antara aku dan Maya. Selama ini Maya saja yang terobsesi padaku. Selama bertahun-tahun dia telah menjadi penguntitku, ungkap Diki. Terserah kamulah Diki, jangan menyesal saat semuanya sudah terlambat, kata Rehan kesal. Re malas untuk berdebat dengan Diki. Sahabatnya itu memang mempunyai hati sekeras batu. Apa kurangnya Maya bagi Diki? Sudah cantik dan juga pintar. Memang Diki belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Ana, sudah siang, aku pamit pulang ya. Semoga kamu selalu diberi kesehatan dan semoga bayi dalam kandunganmu juga sehat, ucap Dimas tulus. Dimas beralih pada Rehan dan Diki. Re, Pak Diki, saya pamit pulang. Re merangkul Dimas. Iya, tolong kamu jaga Maya ya. Dia wanita baik, jangan disia-siakan. Kembali wajah Dimas merah merona. Iya, Dimas salah tingkah mendengar ucapan Rehan. Diki mendengus lalu bangkit dari duduknya. Dia lewat saja tanpa tegur pada Dimas maupun Maya. Pak Diki kenapa? Tanya Dimas. Biasa dia lagi stres. Aku harap dia tidak masuk rumah sakit karena penyakit gengsinya itu, jawab Re. Dimas dan Maya saling menoleh. Mereka tidak mengerti apa maksud dari ucapan Rehan. Ana juga heran akan ucapan dari suaminya itu. Sudah, jangan dipikirkan Diki. Kalian hati-hati pulangnya ya. Kamu tunggu undangan pernikahan kalian, ucap Re. Kami tunggu ya. Hah? Dimas melongo mendengarnya. Ana sudah terkikik geli mendengar perkataan Re. Wajah Maya sudah tertunduk malu. Ingin rasanya dia kabur sembunyi dari sana. Ya sudah, kami pamit, kata Dimas. Dimas meraih tangan Maya lalu keluar dari kamar rawat Ana. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan. Maya, kamu tunggu di kamar dulu. Aku mau mengurus administrasi, kata Dimas. Maya mengangguk. Iya, pergilah. Dimas pergi meninggalkan Maya menuju bagian administrasi. Dimas sudah merelakan Ana kepada Re. Mungkin jodoh Ana sebenarnya adalah Rehan. Re begitu menyayangi dan mencintai Ana. Dimas merasa bahagia akan hal itu. Sudah saatnya dia melupakan masa lalu, menata hidupnya, mencoba untuk menjadi pria yang baik dengan mengubah sikapnya yang buruk. Maya melangkah menuju kamar rawat Dimas. Saat Maya berjalan, tiba-tiba tangannya ditarik. Maya ingin berteriak, namun mulutnya dibekap. Maya melotot saat melihat Diki yang berada di depannya. Jangan berteriak saat aku melepaskanmu. Maya mengangguk. Diki melepaskan tangannya dari bibir Maya. Dia lalu menyeret Maya ke tempat yang lebih sepi. Diki menatap Maya tajam. Apa kamu ingin bersama pria tukang selingkuh itu? Apa urusannya denganmu? Setiap manusia bisa berubah termasuk Dimas. Bukan seperti dirimu yang gak punya hati. Hatimu batu, geram Maya. Diki mencengkeram tangan Maya. Pergi saja sana. Kamu bilang mencintaiku, lalu apa buktinya? Maya melepas tangannya dengan kasar. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Sudah cukup aku mengejarmu selama bertahun-tahun. Kamu membuatku menderita. Aku sudah mengubur cintamu itu. Maya mendorong tubuh Diki. Dia lalu berlari menuju kamar rawat Dimas. Rasa cinta untuk Diki sudah Maya kubur. Sudah cukup selama bertahun-tahun dia mencintai Diki dalam diam. Lalu sekarang, apa yang diinginkan Diki? Ketika Maya sudah tidak menginginkan dirinya, Diki datang seolah menawarkan cinta padanya. Sudah terlambat, sangat-sangat terlambat. Waktunya bagi Maya untuk menerima seseorang dalam hatinya. Sudah saatnya dia membuka lembaran baru. Maya sudah siap menerima pria yang akan menerima dia apa adanya.
memberikan cinta dan kasih sayang untuknya. Diki mendaratkan tinjunya di dinding yang tidak bersalah. Diki menggeleng seakan yang dia lakukan saat ini adalah kesalahan. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku bisa berkata seperti itu padanya? Tidak mungkin aku jatuh cinta pada si penguntit itu, geram Diki. Memang ada rasa yang Diki rasakan pada Maya. Namun dia selalu menyangkal perasaan yang datang. Apalagi saat melihat tangan Maya digenggam oleh Dimas. Ada rasa cemburu di sana. Namun Diki sudah sangat terlambat. Dia menyia-nyiakan cinta dari seorang wanita yang begitu tulus padanya. Terlambat sudah Diki untuk meraih Maya. Wanita itu sudah tidak lagi mencintai dirinya. "Kamu dari mana?" tanya Dimas yang baru saja melihat Maya tiba. "Maaf, tadi bertemu teman juga di sini. Aku ngobrol lalu lupa jika kamu menungguku," kilah Maya. "Teman? Siapa?" tanya Dimas ingin tahu. "Teman sekolahku, dia menjenguk temannya yang sakit. Kami sudah lama tidak bertemu," kilah Maya. Dimas mengangguk. "Begitu rupanya. Ya sudah, kita pulang saja. Aku sudah pesan taksi." "Iya." Maya membantu Dimas membawa barang-barangnya. Keduanya berjalan beriringan keluar dari gedung rumah sakit. Hal itu tidak lepas dari pandangan mata Diki. Apa Maya akan benar-benar bersama pria selingkuh itu? Membuatku kesal saja. Apa harus aku menyuntikkan virus ke tubuh Dimas supaya seperti mantan istrinya itu? Gumam Diki kesal. Maya dan Dimas masuk ke mobil taksi. Supir mengemudikan mobilnya menuju alamat rumah Dimas. "Dim, barang-barangku masih ada di rumah Tuan Rehan. Apa boleh aku mengambilnya besok?" tanya Maya. Dimas tersenyum. "Pergilah, ambil barang-barangmu. Terima kasih sudah mengizinkanku. Besok akan aku pergi mengambil semua keperluanku di sana." Mobil sampai di rumah Dimas. Keduanya keluar dari mobil taksi setelah Dimas membayar ongkos taksinya. Pintu dibuka menampilkan ayah dan ibu Dimas. Ayah dan ibu Dimas sudah menunggu kedatangan putranya. "Datang juga akhirnya," ucap ibu Dimas. "Ibu dan ayah sudah lama di sini?" tanya Dimas. "Dari tadi pagi. Ibu menyuruh orang untuk membereskan rumahmu." Ibu Dimas beralih pada Maya. "Selamat datang, Nak. Selamat datang di rumah Dimas." Maya tersenyum. "Terima kasih, Bu." Keduanya masuk ke dalam rumah. Dimas langsung menuju kamarnya yang berada di atas. Dan Maya duduk bersama ayah dan ibu Dimas di ruang keluarga sambil berbincang-bincang. Dimas menuruni anak tangga lalu ikut menyusul duduk di samping Maya. "Ayah, Ibu, Maya akan bekerja di sini. Aku sudah meminta izin kepada Ana dan Ray." "Itu bagus. Setidaknya ada yang menemani kamu di sini," kata ayah. "Bagaimana keadaan Ana?" tanya ibu. "Nyonya Ana baik-baik saja, Bu," sahut Maya. "Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Ibu dan ayah sangat mengkhawatirkan dirinya. Siapa yang telah tega untuk mencelakai wanita sebaik Ana?" sesal ibu. Andai orang tua Dimas tahu bahwa mantan menantu kesayangannya yang telah membuat Ana celaka, pasti orang tua Dimas akan menyesal perbuatan mereka yang telah mengagungkan Lisa di atas segala-galanya. Ray pasti sudah mengusut masalah ini. Kita berdoa saja agar anak selalu dalam lindungannya, ucap Dimas. "Amin," ucap ketiganya serempak.
Diki kembali masuk ke ruang rawat Ana. Di sana ada Tere yang menjenguk Ana sahabatnya. Ray memperhatikan wajah Diki yang tampak kusut. Diki tidak menegur siapapun yang ada di dalam ruangan itu. Dia langsung saja duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Ana memandang wajah suaminya seolah dia bertanya ada apa sebenarnya dengan Diki. Namun sang suami hanya mengedipkan bahu tanda tidak tahu. Tere yang melihat kondisi canggung seperti ini merasa tidak nyaman. Ana, Ray, sudah sore, aku pamit pulang dulu ya. Cepat sekali, kata Ana. Aku masih ada urusan sebentar, kilah Tere. Kapan kamu akan kembali ke luar negeri? Tanya Ana. Aku akan sedikit lama di sini. Aku juga ingin melihat calon keponakanku lahir. Tere terkekeh akan ucapannya. Baguslah, kamu lama di sini. Kerjaan kamu malah pergi-pergi terus. Kapan kamu akan menikah? Tanya Ana. Tere mengusap tengkuknya. Aku belum memikirkannya. Aku masih ingin berkarir dulu. Ana menggeleng. Carilah uang sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, kamu akan rugi jika belum merasakan surga dunia. Ish, kamu itu selalu menggoda aku. Ya sudah, aku pulang dulu ya. Tere merangkul sahabatnya itu. Hati-hati di jalan, ucap Ana dan Ray. Tere keluar dari ruang rawat. Ray menghampiri sahabatnya itu, dia menepuk pundak Diki. Sepertinya Ray tahu apa yang telah terjadi. Aku akan menyiapkan kamar rawat inap untukmu, ucap Ray. Diki mengangkat kepalanya yang tertunduk. Buat apa? Aku tahu kamu lagi sakit karena penyakit gengsimu itu. Kau harus dirawat. Diki memukul lengan Ray dengan kesal. Bukannya kamu mendukungku, malah kamu menggodaku. Kan aku sudah bilang, gengsimu itu diturunkan sedikitlah. Lihatlah, cintamu telah pergi bersama Dimas, kata Ray. Ana terbelalak mendengar perkataan suaminya. Apa kamu menyukai Maya, Diki? Tanya Ana. Tidak, dia itu penggemarku saja. Aku tidak suka dengannya, kilah Diki. Masih saja berkelit. Terserah kamu sajalah. Dik, aku sudah memberimu saran. Kejar Maya sebelum Dimas jatuh cinta padanya, saran Ray. Diki bangkit dari duduknya, dia melangkah keluar dari kamar. Ray berdecak melihat kelakuan sahabatnya. Diki main masuk dan keluar begitu saja. Ray menghampiri istrinya. Sayang, sepertinya beberapa hari ini aku akan sibuk. Ada pekerjaan penting? Kamu lihat saja Diki. Aku rasa dia akan sibuk mengejar cinta Maya. Dia pasti tidak akan fokus bekerja, jawab Ray. Kenapa kamu tidak bilang jika Diki menyukai Maya? Aku kasihan pada Dimas. Dia mungkin mencintai Maya, lirih Ana. Kita doakan saja semuanya berjalan lancar. Jodoh orang tidak ada yang tahu. Siapa tahu memang Maya jodoh Dimas. Seperti kita ini, aku tidak mengira akan mendapatkanmu sebagai pendampingku, terang Ray. Ray mendekatkan wajahnya pada Ana, dia mengecup lembut bibir sang istri tercinta. Ana membalasnya dengan begitu lembut. Ray semakin memperdalam bibirnya. Diki membuka pintu kamar, dia terlupa membawa kunci mobilnya. Mata Diki seakan ingin keluar melihat pemandangan yang membuatnya iri. Dasar pengantin baru, mau di rumah sakit nyosor terus, ejek Diki. Ana mendorong tubuh suaminya, dia tertunduk malu. Ray mendengus akan ucapan Diki. Kenapa balik lagi? Kesal Ray. Aku lupa kunci mobilku.
Diki mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja. Dia terkekeh geli melihat wajah kesal Rehan. Sabar, Re. Ini rumah sakit. Dan lagi anak itu masih lemah. Dia tidak akan sanggup melayani nafsu buasmu. Pergi sana. Awas saja kalau kamu balik lagi. Kesal Re. Diki berlari keluar. Re kembali menatap penuh cinta pada sang istri. Lanjut lagi yuk. Kamu tidak dengar apa yang dikatakan Diki tadi? Ini rumah sakit dan aku masih lemah, ucap Ana yang berbaring membelakangi Re. Re melangkah menuju pintu, dia mengunci pintu dan melabuhkan tirai. Mau di rumah sakit atau dimanapun, jika Re menginginkannya, maka dia harus mendapatkannya. Re mengubah posisi Ana agar menghadap padanya. Dia menindih tubuh sang istri. Sebentar saja sayang. Ini rumah sakit, Re. Kesal Ana. Re terkekeh. Sudah aku bilang, jika aku menginginkan sesuatu, maka akan aku dapatkan. Kamu jangan khawatir, aku akan pelan-pelan dan aku janji hanya 1 ronde saja, ya. Re melakukan tugasnya sebagai seorang suami, Ana hanya terbaring menikmatinya saja. Re sendiri yang menjadi penunggangnya. Dia melakukannya dengan sangat lembut agar tidak menyakiti sang jabang bayi. Terima kasih sayang, ucap Re dengan mendaratkan kecupan di kening. Sama-sama, balas Ana dengan malu-malu. Bersambung.